Ars dan beserta surga juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah SAW. Beliau melakukan perjalanan sampai ke langit ketujuh dengan mengendarai buraq yang didampingi malaikat Jibril. Namun ternyata peristiwa itu diawali dengan perdebatan sengit antara bumi dan langit. Perdebatan tentang apakah itu? Apa yang masing-masing mereka pamerkan? Mengapa langit memohon kepada Allah Ta'ala agar Rasulullah mengunjunginya? Simak selengkapnya dengan menonton video ini hingga akhir. Langit dan bumi berdebat. Dalam kitab Durratun Nasihin terdapat cerita tentang langit dan bumi yang memamerkan kelebihan masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu. Karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudera yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku." Mendengar hal tersebut, langit pun mulai memamerkan yang dimilikinya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Selain itu, gugusan bintang bertebaran, bulan dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu, Ars dan beserta surga juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Kali ini, bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasul, Nabi, maupun umat muslim lainnya. Untuk membalas bumi tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku juga punya surga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, dan orang-orang soleh." Akhirnya, jurus terakhir bumi pun dikeluarkan. Ia memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariat di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Rabb semesta alam dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Mendengar hal tersebut, langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Rasulullah mengunjungi langit. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah SAW dapat mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril. Pergilah engkau ke saya dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buraq. Buraq-buraq itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara beberapa buraq yang ditemui malaikat Jibril, ada satu buraq yang sedang menangis. Air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada buraq tersebut alasannya menangis. Buraq itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buraq tersebut menjadi sangat senang. Buraq tersebut akan menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perdebatan sengit antara bumi dan langit sebelum Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bumi dan langit sama-sama memamerkan yang dimiliki, hingga akhirnya langit harus mengakui keunggulan bumi.
Hal ini karena Rasulullah SAW menjalankan syariat di bumi. Karena ingin kesempatan yang sama, langit pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekasihnya itu mengunjungi langit. Akhirnya keinginan langit pun terwujud. Rasulullah SAW mengunjungi langit ketujuh dengan mengendarai buraq. Peristiwa ini dikenal dengan nama Isra Miraj dan diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang memperjuangkan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami beri penglihatan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya tiadalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra Miraj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Miraj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Miraj terjadi pada tahun pertama sebelum Hijriah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alama Al-Mansufuri, Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun demikian, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Miraj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Miraj. Isra Miraj merupakan perjalanan suci dan bukan sekedar perjalanan wisata biasa. Bagi Rasul, peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah sekaligus titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. John Riner dalam buku In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, seperti pernah dikutip Ayu Marzi Azra, mengatakan bahwa Isra Miraj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Selain perjalanan hijrah dan haji wada, Isra Miraj menurutnya benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 Masehi menjadi permulaan dari sejarah kaum muslimin atas perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Miraj menjadi puncak perjalanan seorang hamba atau al-abad menuju sang pencipta atau al-khaliq. Isra Miraj adalah perjalanan menuju kesempurnaan rohani atau insan kamil, sehingga perjalanan ini menurut para sufi adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Miraj yakni ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata, At-tahiyatul mubarakatus, sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Syed Hussein Nasr dalam buku Muhammad Kekasih Allah 1993 mengungkapkan bahwa pengalaman rohani yang dialami Rasulullah SAW saat Miraj mencerminkan hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Dalam artian, sholat adalah mirajnya orang-orang beriman. Sehingga, jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah SAW ini. Peristiwa Isra Miraj terbagi dalam 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Miraj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, Nabi mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra Miraj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja ke langit? Paling tidak ada beberapa hal hikmahnya. Pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi dari golongan Ibrahim alaihissalam
yang berasal dari Ismail alaihissalam, sedangkan nabi lainnya adalah berasal dari Ishak alaihissalam. Hikmah lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, sedangkan nabi yang lain berdakwah di sekitar Palestina. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Muhammad SAW sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim. Baik kita sebagai Muslim tidaklah melihat orang itu dari asal-usulnya, tetapi dari ajarannya. Kedua, Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Al-Quran surat An-Najm ayat 12 terdapat kata yara dalam bahasa Arab yang artinya menyaksikan langsung, berbeda dengan kata sayhida yang berarti menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung, karena pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka cita. Oleh karena itulah, pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW juga dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, agar Muhammad SAW juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi Muhammad SAW bertambah motivasi dan semangatnya. Hal ini juga merupakan pelajaran bagi kita yang mengaku sebagai da'i, bahwa dalam kesulitan dakwah itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah ikut sedih. Dari ajaran langit tersebut, terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengemukakan peristiwa Isra Mi'raj, yang dimulai dengan tasbih, juga peristiwa pembersihan dada Nabi dengan air Zam-Zam ditambah dengan wudhu. Maka dalam sebuah kepemimpinan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat diwujudkan dengan reformasi moral atau revolusi mental yang dimulai dari tingkat aparaturnya. Kedua, selain integritas moral atau akhlakul karimah, yang tidak kalah pentingnya adalah belajar kepada sejarah yang dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam ungkapan kaidah fikih, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Ketiga, dan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan itu diharapkan sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpincut godaan, sebagaimana teladan Nabi ketika melakukan Mi'rajnya. Kepemimpinan yang demikian hanya dimungkinkan manakala seluruh aparaturnya tegak lurus dalam melaksanakan keadilan atau al-adalah, dengan didasari oleh nilai-nilai persamaan di muka hukum atau al-musawah. Hal ini pun akan dapat berjalan baik manakala aparatur tersebut bersikap konsisten dan disiplin atau istiqomah, dapat dipercaya atau amanah, serta mau merundingkan segala persoalan yang menyangkut kepemimpinan secara bersamaan atau musyawarah. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni jangan sampai ia berlagak atau bersikap sok pintar atau merasa paling tahu terhadap semua urusan. Terhadap yang dipimpin jangan sampai mempersulit atau syadid, dan kebijakannya tidak melewati batas kemampuan yang ada atau hulu, baik bagi yang dipimpin ataupun sang pemimpin itu sendiri. Keempat, hendaknya kebijakan seorang pemimpin membumi kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, hal itu telah diteladankan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudi kembali atau turun belajar kepada sejarah. Ia bisa berupa nilai-nilai yang berkenan dengan masa lampau, dapat pula berupa pengalaman dari orang per orang yang pernah menjalankan sebuah kepemimpinan. Kebijakan pemimpin itu akan senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan untuk rakyat. Kelima, amanah Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat pada dasarnya merupakan suatu simbolisme yang mengajarkan prinsip kepemimpinan, yakni pola hubungan antara hamba manusia kepada Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Dalam ajaran sholat, seseorang yang hendak melaksanakannya diwajibkan terlebih dahulu berwudu atau dalam keadaan suci. Pelaksanaan sholat itu sendiri dimulai dengan mengagungkan asma Allah atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan doa keselamatan bagi segenap umat manusia atau salam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.